Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 4 resep ide jualan kekinian dengan modal ekonomis. Untuk resep yang pertama langsung saja kita buat. Untuk bahan pertama siapkan kentang dan ini sudah saya rebus. Dan selagi kentangnya masih panas langsung saja kita haluskan. Saya haluskan pakai ulekan, bisa juga pakai garpu atau alat yang lain. Setelah kentangnya sudah halus seperti ini, sekarang bisa kita tambahkan dengan tahu. Saya pakai 5 pieces. Dan ini saya masukkannya bertahap sambil kita haluskan kembali. Nah, setelah terlihat halus seperti ini, sekarang akan saya tambahkan bumbunya. Saya pakai garam, kaldu ayam, dan juga lada bubuk. Masukkan juga bawang putih bubuk. Maaf, di sini tidak terekam. Dan untuk takaran bumbunya bisa disesuaikan lagi dengan rasa tahu yang kita pakai. Nah, setelah diaduk dan sudah tercampur rata bumbunya, sekarang akan saya tambahkan dengan 1 butir telur ayam. Ini akan saya kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita masukkan ke adonan yang tadi. Selanjutnya ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya akan saya masukkan tepung terigu. Kemudian saya masukkan juga tepung tapioka. Selanjutnya ini bisa kita aduk kembali hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, ini untuk bahan selanjutnya hampir saja terlupa, saya tambahkan dengan baking powder. Setelah semua bahannya sudah masuk, ini bisa kita koreksi rasa. Jika bumbunya masih ada yang kurang, ini bisa ditambah. Karena saya rasa ini kurang gurih, jadi saya tambahkan dengan micin ya. Nah, untuk adonannya hasilnya seperti ini. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Saya masukkan plastik segitiga biar nanti kita menggorengnya lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sebanyak ini hasilnya. Sekarang langsung saja kita goreng. Akan saya goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang. Untuk ujung plastik segitiganya ini kita potong, besarnya sesuaikan dengan cetakan. Kemudian tekan bagian atasnya hingga keluar adonannya seperti ini dan kita potong bisa menggunakan sutil ataupun sendok. Biar tidak menempel saat digoreng, ini bisa kita pisah-pisahkan. Tapi kita pisahkannya perlahan saja agar pentolnya tidak rusak. Nah, setelah warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini hasilnya pentol yang sudah digoreng. Untuk satu resep jadinya sebanyak ini. Sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan wadah atau mangkuk, kemudian pecahkan telur ayam. Bisa kita gunakan 3-4 butir telur ayam ya. Selanjutnya bisa kita beri rasa, saya pakai garam dan juga kaldu ayam. Kemudian ini akan saya kocok lepas telurnya. Nah, biar lebih wangi pentol Koreanya nanti, ini bisa kita tambahkan dengan daun bawang. Kemudian ini kita kocok kembali hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya masukkan pentol Korea ke dalam telur yang sudah kita kocok tadi. Masukkan sebagiannya saja seperti ini. Selanjutnya siapkan cetakannya. Karena saya ada cetakan tokoyaki, jadi ini saya pakai cetakan tokoyaki dan di bawahnya sudah saya alasi dengan seng agar nanti panasnya bisa merata. Sambil dipanaskan cetakannya, ini bisa kita tuang dengan minyak setiap lubangnya. Nah, setelah minyaknya sudah panas, sekarang bisa kita tuang pentolnya. Untuk berlubangnya cukup 1 seperti ini saja, ditambah dengan sedikit telur. Nah, untuk yang pertama diisi, sebaiknya kita isi lubang yang di bagian pinggir karena ini akan lama matangnya dibanding dengan lubang yang di bagian tengah. Selanjutnya, setelah telurnya berubah warna, agar matangnya merata, ini bisa kita bolak-balik. Nah, setelah terlihat warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan seperti ini, pentolnya bisa kita angkat dengan tusukan. Untuk satu tusuknya bisa kita isi dengan 4 pieces. Nah, ini dia sebagian pentolnya yang sudah dicetak, jadinya seperti ini. Sekarang langsung saja kita buat saus sambalnya. Untuk bahan saus sambalnya saya pakai cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan bawang putih.
Semua bahan ini akan saya haluskan menggunakan blender ditambah sedikit minyak. Setelah halus bumbunya, langsung saja kita tumis. Untuk bumbunya kita tumis sampai benar-benar tanak ya, agar nanti tidak berbau langu. Nah, setelah seperti ini bumbunya sudah tanak, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita masukkan air sebanyak 250 ml. Kemudian bisa kita masukkan perasannya, saya pakai garam, kaldu ayam, dan gula pasir. Kemudian saya masukkan juga saus sambal dan saus tomat. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk bahan terakhir saya tambahkan cuka makan setengah sendok teh. Selanjutnya saus sambalnya bisa kita tunggu hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita koreksi rasa dan matikan kompornya. Untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik mika. Untuk satu mikanya bisa kita isi dengan 2 tusuk. Selanjutnya langsung saja kita siramkan dengan saus sambalnya. Nah, ini dia hasilnya, pentol Korea dengan saus sambal siap untuk kita nikmati. Untuk resep yang kedua ada odeng KW. Simak resep dan cara buatnya. Untuk bahan pertama saya pakai tepung tapioka. Kemudian saya tambahkan dengan tepung terigu. Nah, untuk bumbunya saya pakai garam, kaldu ayam, dan lada bubuk. Selanjutnya ini bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya bisa kita masukkan daun bawang. Kemudian masukkan juga telur ayam. Nah, untuk menambah aroma ikan saya pakai bakso seafood. Untuk jenisnya ini bebas, kali ini saya campur, bisa pakai fish roll, bakso ikan, ataupun crab stick. Karena akan saya haluskan, jadi ini akan saya tambahkan sedikit air. Nah, setelah dihaluskan seperti ini, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya bisa kita aduk kembali hingga semua tercampur. Setelah itu bisa kita tambahkan sisa air yang tadi, masukkan bertahap sambil diaduk hingga semua tercampur rata. Setelah tercampur rata dan tepungnya juga sudah tidak ada yang menggumpal, ini bisa langsung kita cetak. Untuk mencetaknya saya pakai teflon ukuran 20 cm dan ini akan saya panaskan terlebih dahulu. Selanjutnya olesi dengan sedikit minyak menggunakan tisu seperti ini biar tidak lengket. Sebelum dituang bisa kita aduk terlebih dahulu adonannya seperti ini. Setelah teflonnya panas bisa kita tuang sebanyak 1 sendok sayur seperti ini sambil diputar-putar agar merata. Untuk api kompornya saya menggunakan api kecil ya. Setelah bagian pinggirannya sudah terkelupas seperti ini, sekarang bisa kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Kemudian lakukan lagi seperti tadi sampai adonannya habis. Nah, setelah dicetak semua jadinya sebanyak ini, sekarang bisa kita bagi dua. Untuk yang pertama kita ambil 1 lembar odengnya, ini akan saya bagi 2 sama rata. Kemudian bisa kita lipat setiap potongannya seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi membentuk zigzag dan tusuk menggunakan tusuk sate sambil dilebar-lebarkan. Nah, jadinya seperti ini, lakukan lagi hingga habis. Setelah dibentuk semua jadinya banyak banget, jadi 50 pieces. Sekarang siap untuk kita goreng. Sebelum digoreng siapkan pencelupnya. Saya pakai 2 butir telur ayam. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Setelah itu ini akan saya kocok lepas. Untuk menggorengnya siapkan minyak yang sudah panas. Kemudian celupkan odeng ke dalam telur kocokan tadi dan langsung saja kita goreng. Jangan lupa gorengnya sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini sudah cukup, bisa kita angkat dan tiriskan.
Langkah selanjutnya kita buat saus sambalnya. Pertama akan saya tumis cabai dan bawang putih yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Bisa kita tumis cabainya sampai harum dan pecah minyak. Setelah itu masukkan saus sambalnya. Kemudian masukkan bumbunya, saya pakai garam dan gula pasir. Setelah itu bisa kita masukkan airnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan masak hingga mendidih. Nah, untuk bumbunya ini bisa kita tambahkan dengan kaldu ayam jika suka. Kemudian untuk pengentalnya saya pakai tepung maizena ditambah dengan sedikit air. Setelah tepung maizena masuk, langsung aduk cepat biar tidak menggumpal. Nah, untuk yang terakhir ini saya tambahkan dengan sedikit cuka biar ada rasa asam dan segernya. Nah, setelah semua sudah tercampur dan juga sudah mendidih, ini sudah cukup ya. Bisa kita koreksi rasa dan tambahkan jika ada yang kurang. Nah, ini dia odengnya sudah jadi, walau tanpa ikan rasanya enak banget, apalagi dicampur dengan saus sambalnya rasanya semakin enak. Untuk resep yang ketiga ada sosis gurita. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahan pertama saya pakai sosis dari Geboyku yang ukuran mini. Untuk sosisnya bisa kita buang terlebih dahulu plastiknya, kemudian bisa kita bagi dua sama rata. Setelah dibagi dua, sekarang bisa kita belah bagian ujungnya seperti ini. Belah menjadi 4 bagian sama rata dan jangan sampai putus, cukup sampai setengah bagiannya saja. Nah, ini hasilnya sosis yang sudah selesai dibelah, sekarang bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita buat bahan biangnya. Masukkan tepung terigu ke dalam wajan. Kemudian bisa kita masukkan bumbunya. Saya pakai garam, kaldu ayam dan gula pasir. Kemudian masukkan juga bumbu lainnya. Di sini saya pakai bawang putih yang sudah dihaluskan. Habis itu saya masukkan juga lada bubuk. Nah, untuk yang terakhir bisa kita masukkan daun bawang. Selanjutnya sebelum ditambah air bisa kita aduk terlebih dahulu hingga semua tercampur. Dan untuk airnya ini bisa kita pakai air suhu ruang sebanyak 350 ml. Masukkan bertahap sampai semuanya bisa tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal, sekarang bisa kita masak hingga adonannya mengental. Setelah adonannya sudah mengental dan berubah menjadi agak bening, ini sudah cukup. Bisa kita matikan api kompornya dan tunggu hingga hangat. Nah, ini adonannya sudah hangat dan sudah saya pindahkan ke wadah baru. Sekarang akan saya masukkan dengan tepung tapioka. Saya masukkan bertahap sambil diaduk hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah sudah susah mengaduk dengan spatula, sekarang bisa kita ganti mengaduknya dengan tangan, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, untuk mengaduknya jangan ditekan terlalu kuat, cukup diaduk balik seperti ini saja hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah itu akan saya bagi-bagi adonannya dan ini akan saya timbang biar sama rata. Saya timbang per adonannya 20 gram. Setelah selesai ditimbang, bisa kita bentuk dan siapkan sosisnya. Untuk membentuknya, bisa kita bulat-bulatkan terlebih dahulu hingga permukaannya halus. Kemudian ambil sosis dan masukkan ke adonan. Untuk caranya bisa lihat di video. Nah, untuk sosisnya ini cukup dimasukkan setengah bagiannya saja dan bagian yang sudah dibelah 4 ini berada di atas. Kita rapikan kembali bentuknya hingga permukaannya halus. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk adonannya menunggu, sebaiknya ini kita tutup menggunakan plastik agar tidak kering. Selanjutnya akan saya contohkan membentuknya sekali lagi. Setelah selesai semua dibentuk, siapkan pelapisnya. Di sini saya menggunakan pencelup dari tepung terigu ditambah air dan juga tepung panir.
Untuk caranya, kita masukkan terlebih dahulu sosis tepungnya ke dalam pencelup. Setelah sosisnya terlapis semua dengan pencelup, masukkan ke dalam tepung panir. Lapisi lagi dengan tepung panir sambil ditepuk-tepuk agar tepungnya menempel. Nah, untuk bagian ujung sosisnya ini bisa kita buang tepung panirnya agar nanti ketika digoreng bisa mekar. Setelah dilapis semua dengan tepung panir, sekarang bisa kita goreng. Untuk menggorengnya, masukkan ke dalam minyak panas. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam minyak, sebaiknya sosisnya ini kita bisa pisahkan seperti ini agar nanti ketika digoreng bisa mekar. Nah, ini bisa kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Dan setelah seperti ini, sosis gurita tepungnya sudah mengembang, kulitnya juga sudah kokoh. Ini sudah cukup, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia sosis gurita tepungnya yang sudah selesai digoreng, hasilnya seperti ini. Untuk rasa ini enak banget, luarnya crispy, dalamnya kenyal tapi lembut. Untuk ide jualan ini menarik banget karena bentuknya unik dan bisa kita kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Dan untuk menambah rasa bisa kita semprotkan saus sambal juga mayones. Untuk resep yang keempat ada takoyaki. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahannya saya pakai tepung terigu. Bahan selanjutnya saya pakai tepung serbaguna. Kemudian saya tambahkan dengan garam dan juga kaldu ayam. Dan bahan selanjutnya saya juga pakai baking powder. Nah, semua bahan ini bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan 2 butir telur ayam. Kemudian bisa kita masukkan airnya. Masukkan bertahap sambil diaduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah semua bahannya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita saring agar tidak ada yang menggumpal. Setelah disaring bisa kita istirahatkan 30 menit, masukkan ke dalam kulkas. Sambil menunggu bisa kita siapkan isiannya. Untuk isiannya saya pakai daun bawang, ini akan saya iris tipis. Kemudian saya pakai sosis yang akan saya potong kotak-kotak kecil. Nah, untuk isiannya bisa juga ditambahkan dengan aneka macam bakso seafood. Ini juga saya potong kecil-kecil ya. Setelah 30 menit, siapkan cetakan takoyakinya. Dan ini di bawahnya saya alasi dengan seng biar nanti panasnya merata. Untuk cetakannya saya pakai yang 19 lubang seperti ini. Selanjutnya nyalakan api kompornya, tuang minyaknya dan panaskan terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, kita aduk terlebih dahulu adonannya biar tercampur rata. Setelah itu tuang adonannya ke dalam cetakan sampai penuh. Nah, setelah penuh bisa kita masukkan isiannya. Untuk banyaknya ini sesuai selera ya. Setelah terisi semua, ini kita tunggu sebentar hingga bagian pinggirnya mengeras. Setelah bagian pinggirnya sudah mengeras, bisa kita miringkan seperti ini. Kemudian kita miringkan lagi dan isi bagian kosongnya dengan adonan sampai penuh dan tutup lagi hingga membentuk bulat. Nah, ini kita isi perlahan saja sampai nanti takoyakinya bisa bulat sempurna. Untuk api kompornya bisa kita gunakan api sedang cenderung kecil.
Nah, setelah bentuknya bulat semua, sekarang bisa kita bolak-balik hingga matang. Untuk api kompornya ini bisa kita besarkan sedikit agar lebih cepat matangnya. Setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini, bagian luarnya juga sudah kokoh, ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita angkat dan hidangkan. Nah, ini takoyakinya yang sudah selesai dimasak, rasanya enak banget. Kalau baru matang, bagian luarnya garing, dalamnya lembut. Apalagi isiannya bakso seafood, rasanya semakin enak. Nah, untuk sausnya di sini saya pakai saus sambal, saus tomat dan gula pasir. Kemudian saya tambahkan dengan kecap Inggris. Selanjutnya saya masukkan juga saus tiram. Setelah semua bahan masuk, bisa kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Nah, seperti ini sudah jadi, saus takoyakinya siap untuk kita pakai. Nah, untuk ide jualan, bisa kita kemas menggunakan styrofoam seperti ini, isi 4 pieces. Selanjutnya kita semprotkan saus yang sudah kita buat tadi. Nah, jika suka, bisa kita tambah juga dengan mayonnaise. Biar rasanya lebih lengkap lagi, bisa kita taburkan dengan katsuobushi atau bonito flakes. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan subscribe channel Ariski Family ini. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Selamat mencoba.